Kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Kalau secara spesifik kita bicara kasus-kasus netralitas ASN, pasti nggak ada ujung-ujungnya, Pak. Sebenarnya kalau kita angkat pun hanya membuang-buang umur. Karena apa? Buktinya mana? Persisnya seperti apa? Saya hanya berharap kita semua tidak menjadi bangsa yang munafik. Menganggap tidak ada masalah hanya karena tidak ada proses legalnya. Padahal kita semua tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil. Kenapa? Betul Pak Prabowo Subianto seorang ketua umum Partai Gerindra berhak mengendorse calonnya. Tetapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye, sangat boleh sebagai ketua umum. Tetapi ketika menjadi presiden, yaitu tadi, ada tahapan regulasi yang harus diikuti. Interupsi pimpinan. Bentar dulu pimpinan, saya belum diinterupsi, saya baru ngomong terus diinterupsi. Kan boleh interupsi Pak Dedi. Iya, saya selesaikan dulu lah. Tidak ada yang salah saya kan baru dari interupsi? pembukaan nih. Biar diselesaikan dulu. Iya, nanti kan Anda bisa bantah. Iya. Jadi problemnya adalah bahwa selain ketua umum partai, presiden kita itu memegang 3 jabatan yang sangat penting. Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat, bahkan tidak terpikirkan, agar itu menjadi acuan untuk seluruh instrumen kekuasaan di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda. Bisa multi interpretasi, Pak. Jadi saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak Presiden berutang penjelasan pada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada. Kami menghargai hak beliau sebagai ketua umum partai. Bang Dedi, Silakan Pak. Bang Dedi, difokuskan ke sini dulu. Iya, ya. ini kita nggak mungkin bicara Pak yang di bawah Ya. kalau atasnya nggak benar Pak. Ah, ya. Ya,
Yang benarnya di mana, Pak Ya. Deddy? Ada yang melanggar undang-undang Yang nggak saya dilakukan sam- Pak Prabowo? Bentar, Yang saya pimpinan, sampaikan pimpinan. tadi udah cukup jelas. Maksud saya Mas. begini, temanya Biarkan, hari Pak, ini. biarkan saya Pak mencapai Deddy, dulu. temanya nanti Anda hari ini boleh soal bantah. pilkada. Pak Ketua izin. Izin Ya. pimpinan, Pak Batra. izin pimpinan. Saya rasa kita harus Ya. memperlihatkan suri teladan yang baik. Siap, siap. Jaga marwahnya Komisi 2. Silakan saudara makanya. saya. Terima Cuma kasih. saya meminta kita fokus kepada substansi masalah. Terima kasih pimpinan. Setiap masalah punya konteks Deddy, dan saya- teks. Iya, saya akan segera pimpinan. Oke, makasih. Ya. Ini penting kenapa? Karena ini kan terkait dengan seluruh nanti pelaksanaan. Kan itu. Saya tidak sedang mengatakan itu salah atau benar, nanti kita sama-sama menilainya.